Oke, Niken, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan teman-teman. Perkenalkan, di sini saya Nika Surah sebagai moderator. Di sini Narisman Ferry Arefa dengan NIM 18035033 akan mempresentasikan makalah yang telah dibuatnya dengan judul Uji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH dan uji sitotoksik terhadap sel kanker payudara T47D pada ekstrak daun kemangi. Kepada Narisman dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan hasil review jurnal dari beberapa jurnal dengan dukungan beberapa jurnal. Dan sebelum dulu, selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Semoga kita dalam keadaan sehat semua, sehingga hari ini kita dapat menyaksikan atau mempresentasikan hasil analisis jurnal review jurnal yang saya review. Baik, langsung saja. Yang pertama, di mana judul saya itu adalah uji aktivitas antioksidan dengan metode DBPH dan uji sitotoksik terhadap sel kanker payudara atau T47D pada ekstrak daun kemangi. Sebagai keyword dari analisis jurnal ini yang saya buat, yaitu nanti ada 5, yaitu ada daun kemangi, yang dimana nanti sebagai inti atau pokok pembahasan pada jurnal tersebut. Kemudian ada antioksidan, ada DPPH, ada sitotoksik, ada T47D, atau yang disebut dengan sel kanker payudara. Baik, kita masuk pada latar belakang. Baik, Bapak dan teman-teman semua, ada beberapa kesalahan teknis. Ada terdengar suara saya, moderator? Ya, terdengar, Risman. Maaf, ada tadi kesalahan teknis sedikit, tadi keluar sendirinya dari Zoom. Baik, pertama pada latar belakang ini, yang dimana kita tahu bahwasanya penyakit kanker ini merupakan penyakit dari yang disebut dengan penyakit degeneratif, yang dimana penyakit degeneratif ini merupakan penyakit keturunan atau bisa dikatakan penyakit pembawaan yang mungkin dari bapak atau ibu, atau juga bisa kita turunkan kepada anak-anak kita atau cucu kita. Yang dimana maaf, baik, yang dimana pada penyakit degeneratif ini sel-sel abnormal yang akan terus bertumbuh dan berkembang biak dan menyebar di seluruh tubuh. Karena penyakit degeneratif ini merupakan adanya sel-sel baru yang tetapi sel-sel ini merupakan sel-sel yang abnormal. Artinya tidak terkendali dan sebenarnya tidak wajar tumbuh pada tubuh manusia. Namun coba mari kita lihat ada beberapa review dari WHO, yang dimana data ini saya ambil dari WHO juga, yang dimana angka kematian dapat mencapai 7,9 juta jiwa hanya gara-gara penyakit kanker. Ini dari data WHO ini merupakan penyakit kanker yang secara umum, yang dimana ini terjadi di Asia Tenggara, ya, termasuk Indonesia, Singapura, Malaysia, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Bagaimana sel-sel abnormal itu terus tumbuh? Apa saja faktor-faktornya? Yang seperti kita lihat bahwasanya faktor dari abnormal ini dapat bersifat internal atau keturunan, atau juga bisa faktor eksternal atau gaya hidup. Misalnya tidak menjaga pola hidup sehat, makan makanan sembarangan. Jadi itu yang dimaksud dengan faktor eksternal dan gaya hidup. Kalau faktor internal merupakan faktor genetik atau yang di penyakit akibat pembawaan dari keturunan. Namun pada jurnal ini atau pada
hasil karya ilmiah ini di mana sel-sel abnormal ini dapat diobati, di mana ada obat sintesis dan ada obat herbal. Namun pada jurnal ini kita akan mengambil yang obat herbal, yang di mana nanti obat herbal ini dapat diekstrak dengan menggunakan etanol, dengan ekstrak etanol. Yang di mana ekstrak etanol ini nanti digunakan untuk mengekstrak daun kemangi, yang di mana daun kemangi ini dapat dikatakan sebagai penghilang atau sebagai penghambat pertumbuhan sel-sel abnormal atau sel-sel kanker yang sering terjadi pada manusia. Ini dia gambar daun kemangi sebagai obat kanker. Ya, dia seperti tumbuhan, seperti rumput, tapi sangat bermanfaat atau bisa dikatakan sebagai obat herbal. Tujuan penulisan. Nah, jadi penulisan dari tujuan ini yaitu untuk mengetahui aktivitas sitotoksik ekstrak daun kemangi terhadap sel T47D atau yang dikatakan tadi sel kanker payudara, dan juga untuk mengetahui bagaimana aktivitas antioksidan ekstrak daun kemangi. Nah, jadi nanti penelitian ini atau hasil karya jurnal ini itu mengamati bagaimana kualitas ya sitotoksik ekstrak daun kemanginya, dan juga antioksidan ekstrak daun, bagaimana kerjanya untuk menghambat sel kanker yang terjadi di tubuh manusia. Kemudian apa manfaat dari penulisan ini bagi peneliti itu untuk mengetahui aktivitas seperti tadi itu, dan juga mengetahui juga antioksidan dari ekstrak daun kemangi, dan juga bisa dijadikan sebagai referensi jika ada penelitian baru atau penulisan karya ilmiah baru. Baik. Sekarang masuk kita pada bab 2, itu kajian teori. Di mana kajian teorinya ada nanti 5, ada daun kemangi, ada antioksidan, ada DPPH, ada sitotoksik, dan ada sel T47D. Baik, mari kita bahas satu-satu secara umum. Yang dimana daun kemangi ini, kenapa daun kemangi dipercayakan sebagai obat kanker? Karena daun kemangi ini mengandung minyak astiri seperti sineol dan eugenol, serta saponin, flavonoid, polifenol, dan tanin. Yang dimana biasanya daun kemangi ini bisa dimakan secara segar, cuma untuk lebih berkhasiat obatnya, maka bagusnya disintesis atau diekstrak dengan menggunakan ekstrak etanol. Jadi untuk mendapatkan produk atau untuk mendapatkan obat yang lebih kualitasnya tinggi untuk mengatasi pertumbuhan kanker, maka kita harus mengekstraknya dengan menggunakan ekstrak etanol. Kemudian apa itu antioksidan? Antioksidan ini dapat dikatakan sebagai penunda, ya, penunda atau memperlambat serta mencegah proses oksidasi lipid. Nah, jadi antioksidan ini juga dapat mencegah terbentuknya reaksi radikal pertumbuhan sel kankernya tersebut pada tubuh manusia. Nah, jadi dapat dikatakan DPPH ini sebagai penghambat dari pertumbuhan sel kanker, khususnya sel kanker payudara atau T47D. Nah, yang dimana DPPH ini yang artinya memberikan informasi reaktivitas senyawa yang dapat diuji untuk suatu radikal atau maksudnya pertumbuhan radikal sel yang terjadi pada tubuh manusia. Baik, kemudian antioksidan itu DPPH juga udah. Kemudian kita masuk pada senyawa sitotoksik. Apa itu senyawa sitotoksik? Itu senyawa atau calon obat yang bekerja dapat membunuh dan menghambat pertumbuhan sel yang sedang berkembang. Itu kalau menurut Mayer dan Gustafson pada 2004. Kemudian sel T47D. Ini tadi sel T47D itu merupakan, kalau secara umum dia adalah sel kanker payudara. Tetapi ada yang dalam artian lebih luas, yaitu di mana sel T47D ini yang diisolasi dari jaringan tumor duktal payudara, tapi biasanya ini sering kena pada wanita-wanita yang mulai berusia 54 tahun. Yang dimana penumbuhan sel kanker ini tidak terbatas. Itu kenapa tadi dikatakan bahwasanya penumbuhannya abnormal, jadi tidak wajar atau sangat radikal pertumbuhannya sehingga dapat mengganggu
maksudnya mengganggu dari organ-organ vital dari tubuh manusia, khususnya pada payudara. Kemudian bagaimana mengatasi itu? Maka ini tadi bahwasanya untuk mengatasi atau setidaknya menghambat pertumbuhan sel kanker ini itu dengan menggunakan daun kemangi dengan ekstrak etanol. Untuk lebih jelasnya, mari kita baca pada bagan yang ada di PPT, yang dimana sel T47D ini merupakan sel kanker payudara ER atau PR positif dan sensitif terhadap doxorubicin. Induksi estrogen dan eksogen dapat mengakibatkan peningkatan proliferasinya yang bersumber dari TCRC 2013. Baik, mari kita lanjutkan. Apa penyebab sel kanker payudara ini? Seperti yang dikatakan tadi sebelumnya bahwa sel kanker ini merupakan sel degeneratif, sehingga yang menyebabkannya timbul yaitu karena adanya sel abnormal yang terus tumbuh dan berkembang biak dan menyebar di seluruh tubuh. Dan di mana kanker ini dapat menyebabkan kematian. Apa saja faktor-faktor dari timbulnya atau adanya sel kanker ini, yang dimana ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Misalnya pada internal adalah keturunan, dan pada faktor eksternal ada hormon, gaya hidup, atau pola hidup. Maksudnya pola hidup ini mungkin pola hidupnya yang diterapkan tidak sehat, seperti itu. Jadi pada bab 3 kita masuk pada pembahasan. Jadi bagaimana dengan pembahasan? Pembahasan atau hasil akhir dari ekstrak daun kemangi dalam menghambat pertumbuhan sel kanker payudara. Yang dimana pembuatannya itu pertama dikeringkan terlebih dahulu sehingga dapat mengurangi kadar air sehingga mencegah tumbuhnya jamur dan bakteri yang menyebabkan pembusukan. Jadi itu pembuatannya pertama, itu diambil dulu tanamannya, kemudian setelah itu baru dikeringkan, baru diekstrak dengan menggunakan ekstrak etanol. Kemudian bagaimana identifikasi kualitatifnya atau kualitasnya secara khasiat. Jadi ekstrak daun kemangi ini sebelum dilakukan penelitian, maka diidentifikasi dulu kandungannya sehingga memastikan apakah apa saja senyawa yang ada di dalam yang ada di dalam daun kemangi ini. Apakah senyawa flavonoid atau polifenol atau saponin atau alkaloid atau terpenoid dan steroid dan lain-lain. Kemudian bagaimana hasil uji pengikatan radikal bebas DPPH? Pada hasil ujinya, yang dimana kalau secara spektrofotometri dilakukan pada panjang gelombang 517 nanometer, yang merupakan panjang gelombang maksimum DPPH. Jadi metode ujinya yang digunakan DPPH ini itu berdasarkan pada penurunan absorbansi sehingga mengakibatkan perubahan warna larutan pada warna DPPH. Yang dimana DPPH akan bereaksi dengan atom hidrogen dari senyawa peredam radikal bebas membentuk DPPH hidrazin yang lebih stabil, ya, sehingga reagen DPPH yang bereaksi dengan antioksidan akan mengalami perubahan warna dari ungu ke kuning, dan di mana intensitas warnanya tergantung pada kemampuan antioksidan. Dan ini juga merupakan menurut dari jurnal atau karya ilmiah dari Molineux pada tahun 2004. Kemudian masuk pada uji sitotoksik. Jadi uji sitotoksik ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efek ketoksikan ekstrak daun kemangi terhadap kultur sel kanker. Artinya bagaimana sebenarnya toksik kan racun, dapat dikatakan racun, tapi racun ini bukan untuk tubuh kita tapi untuk sel kanker. Sehingga sitotoksik ini dapat dikatakan racun untuk menghambat pertumbuhan sel kanker. Seperti itu. Yang dimana sifat sitotoksik ini langkah utamanya dalam dasar uji itu dapat bertahan hidup karena adanya senyawa toksik tersebut. Yang dimana senyawa sitotoksik dapat diketahui dengan nilai 1C30, di mana 1C30 itu ditunjukkan dengan nilai konsentrasi yang dihasilkan dari hambatan 50% dan menunjukkan potensi ketoksikan suatu senyawa terhadap sel. Jadi artinya kalau semakin bagus dari uji sitotoksik ini, maka
dapatlah digunakan atau kualitasnya tinggi untuk menghambat pertumbuhan sel kanker payudara pada manusia, terlebih-lebih pada wanita. Jadi setelah saya mereview jurnal dengan dukungan beberapa jurnal lainnya, saya telah mengambil beberapa kesimpulan bahwasanya ekstrak etanol daun kemangi atau nama ilmiahnya Ocimum basilicum L memiliki antioksidan kuat dengan nilai IC50 sebesar 39,771 mg per ml, yang dimana ekstrak etanol daun kemangi ini menunjukkan aktivitas sitotoksik terhadap sel kanker payudara TD47 dengan nilai IC50 sebesar 59,84. Mungkin itu saja dari presentasi review jurnal yang berjudul uji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH dan uji sitotoksik terhadap sel kanker payudara T47D pada ekstrak daun kemangi. Sekian Bapak dan teman-teman semua. Terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nerisman yang sudah mempresentasikan makalah yang telah dibuatnya. Mungkin itu saja untuk presentasi pada hari ini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, moderator. Oke.